Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa qudwatina Rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada diri kita. Pada kesempatan pagi hari ini dapat membuka aktivitas harian kita dengan kebaikan dan kesolehan. Mudah-mudahan menjadi pemberat amal soleh kita di dunia dan di akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya berbahagia melihat wajah jamaah sekalian, wajah kehangatan, bukan kedinginan. Saya bangun dari jam 2, bunyi petirnya, Masya Allah. Mudah-mudahan sebelum subuh hujannya berhenti. Terima kasih. Jadi kalau hujan-hujanan kita datang ke sini luntur nanti ilmunya. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, yang ikut hadir pada majelis ini, alhamdulillah mulai banyak di tahun 2026. Biasanya cuma Pak Mul doang sendirian. Sekarang alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak, menguatkan kembali semangat hadir kita di majelis, dan mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan kita tentang Islam. Dan saya sebenarnya kalau direkam ini grogi saya. Takut viral. Karena saya bukan ustadz viral, ustadz kampung. Jadi mudah-mudahan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Apalagi Nabi sampaikan berita bahagianya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Jadi yang pertama disebutkan yang terbaik itu belajarnya, baru kemudian mengajarnya. Dan memang di dalam hadis yang lain juga disebutkan, kun aliman, jadilah pengajar. Pengajar itu berat. Kalau mau ngajar, persiapannya supaya yang disampaikan itu ilmu. Saya biasanya kajian subuh jam 1 sudah bangun. Kita mulai bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, lalu buka kitab, berbagai referensi. Berat kalau ngajar. Kata Nabi, kalau nggak bisa ngajar, muta'alliman, jadilah pembelajar. Semangat ya datang. Ada gurunya, semangat ya. Mudah-mudahan beda dengan tahun yang lalu. Ada pantun itu, terburu-buru terbirit-birit. Sudah ada guru belum ada murid. Sudah ada guru, muridnya belum ada. Jadi diumumin kemana muridnya. Ustadz sudah datang. Nah, kalau nggak bisa juga menjadi pembelajar, mustami'an, jadilah pendengar. Rupanya menjadi pendengar juga tuh berat gitu. 5 menit kita dengerinnya serius.
10 menit kemudian didengar sama yang lain. Aduh, itu suaranya sudah asik dia jadi didengar sama yang lain. Kata Nabi, kalau gak bisa juga jadi pendengar, auja bisa. Udah duduk aja, tidur juga gak apa-apa, kata Nabi. Jadi makanya kalau ada jamaah tidur, itu saya nggak marah. Saya hanya berdoa, mudah-mudahan mimpinya pun ikut ngaji. Seperti mimpinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suatu ketika ngantuk banget. Tidur di majelisnya. Gurunya Imam Waqi galeng-galeng, Syafi'i tidur dia. Tapi ternyata ketika tidur dia mimpinya lagi belajar sama Imam Waqi. Subhanallah. Sehingga ketika bangun nyambung apa yang disampaikan oleh gurunya itu aneh. Itulah wali itu. Kalau orang keimanannya dan ketakwaannya sudah tinggi, walinya demikian dia. Tidurnya aja belajar. Subhanallah. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini tentang surat An-Nasr. Mengambil keberkahan dari ayat ini, mari kita baca sama-sama. Saya baca, jangan mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Terima kasih. Surat ini punya 3 nama. Yang pertama, para mufassirin menamakan dengan surat At-Tawdi, surat perpisahan. Karena 80 hari setelah turunnya surat ini, Nabi wafat. Dan itu disadari oleh keluarganya. Bahkan Nabi SAW menyampaikan siapa-siapa di antara keluarganya yang nanti akan menyusul duluan. Ternyata Nabi sampaikan berita gembiranya, Fatimah, jangan menangis. Engkaulah nanti yang akan menyusulku lebih dahulu. 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, wafatlah Fatimah. Dan Fatimah ketika mendengarkan hal yang sedemikian rupa, gembira dia, wajahnya tersenyum, karena dialah yang pertama nanti akan menyusul Rasulullah SAW. Maka Fatimah menyampaikan, di mana kita ketemunya ya Rasulullah? Di mana kita ketemunya ya Rasulullah? Rasulullah, temui aku di Telaga Kautsar. Maka kemudian Nabi juga menyampaikan kepada kita umatnya, aku tunggu kalian di Telaga Kautsar. Inilah kalimat romantisnya Rasulullah menjelang wafat. Karena itu surat ini disebutkan surat At-Tawdi, karena setelah 80 hari turun surat An-Nasr, Rasulullah SAW wafat. Nabi menamakan surat ini surat Idza Ja.
Kita kadang-kadang orang Sunda itu susah, ijaja, idaja. Makanya perlunya belajar tahsin itu supaya makharijul hurufnya tepat, agar kita menyampaikan kalimat Al-Quran itu seperti orang-orang Quraisy membacanya. Kadang-kadang agak susah gitu kalau lidah kita terbiasa. Idaja, idaja. Nabi menyebutnya surat ini, surat idaja. Dan surat ini yang ketiga dinamakan Al-Fath, surat Al-Fath. Surat Al-Fath itu sudah ada di surat ke-48. Tapi temanya sama. Surat Al-Fath dengan surat An-Nasr ini temanya sama. Kalau surat Al-Fath itu menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Kalau surat An-Nasr menceritakan apa yang sudah terjadi. Nah, kadang kita dalam beragama ini kurang serius. Keseriusan kita dalam beragama itu tandanya dua. Yakin dan patuh. Itu tanda keseriusan kita dalam beragama. Karena secara umum muatan agama kita, Allah hanya menyampaikan pada dua poin, yaitu berita dan perintah. Itu secara umum muatan agama kita cuma dua, berita dan perintah. Bagaimana kita menyikapi berita? Maka Islam mengajarkan pada diri kita yakin. Allah ceritakan tentang Fir'aun, Allah ceritakan tentang Namrud, Allah ceritakan tentang Nabi Nuh. Itu prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita. Yakin kita dengan berita itu. Dan perintah, patuh, apapun perintahnya yang diajarkan oleh agama kita, patuh, tanpa reserve, tanpa melihat transaksional. Pokoknya Allah suruh, patuh kita. Nah, kadang kita dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nggak yakin. Kalau diceritakan tentang Fir'aun itu seperti dongeng. Makanya orang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila asatirul awal. Kayaknya cerita dongeng. Gak yakin bahwa dulu ada satu kaum yang kuat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan Namrud yang mengaku Tuhan, Allah hancurkan juga. Tapi kita seakan-akan itu dongeng. Makanya agak ada jarak antara kita dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Di antara yang sangat dahsyat yang belum terjadi itu adalah kiamat. Itu belum terjadi. Kadang kita juga nggak yakin dengan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat An-Nasr ini turun pada saat Nabi Haji Wada, haji terakhir, tahun 10 Hijriah. Antara surat Al-Fath dengan surat An-Nasr ini temanya sama, yaitu penaklukan Mekah. Ketika Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin. 8 tahun sebelumnya kaum muslimin terusir dari Mekah. 8 tahun sebelumnya dihina, dibully, diintimidasi, dizolimi. Bahkan Nabi disayembarakan untuk dibunuh. Nabi SAW. Tapi 8 tahun kemudian Nabi hadir bersama 10.000 para sahabat menaklukkan kota Mekah dengan kewibawaannya. Saya sampaikan ilustrasinya supaya bisa membayangkan gimana saat Nabi menaklukkan Mekah ini.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم. Simak dan tonton terus sampai akhir video ini hanya di channel Sudahkah Kamu Tahu? Sebelum dilanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar dapat terus mensiarkan konten-konten yang Islami. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم. Simak dan tonton terus sampai akhir video ini hanya di channel Sudahkah Kamu Tahu? Sebelum dilanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar dapat terus mensiarkan konten-konten yang Islami.
يستولي على القلوب لا الجدران، وهذا هو النصر. يؤلمني لقاء. يجب النصر للناس يا هند. الكل على ضلال. نعم، كنا على ضلال. أخذتنا العزة بالإثم. كانت آلهتنا أصغر شأنا منا. الآن إنه يقترب من الكعبة.
وجاء نصر الله والفتح وخشعت مكة تنتظر القصاص العادل، لكن نبي الرحمة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه. وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة 10 للهجرة يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع. Ini ilustrasi ketika terjadinya penaklukan Mekah. Jadi surat An-Nasr ini berkaitan dengan Fathu Mekah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinamakan surat Al-Fath. Ini berkaitan peristiwa yang tadi. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 8 tahun yang lalu Nabi menjadi orang yang disayembarakan di DPO untuk dibunuh. Bukan hanya satu kabilah, 80 kabilah. Untuk apa? Supaya tidak ada satu kabilah pun yang nanti bertanggung jawab kalau Nabi terbunuh. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Rasulullah SAW karena optimisme Nabi. Yang saat itu Abu Bakar Siddiq menyampaikan, ya Rasulullah, mereka tuh nggak perlu masuk ke dalam gua. Kalau mereka melihat betis mereka, pasti mereka akan melihat kita ada di dalam gua ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala kuatkan Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW dengan mukjizatnya dan karunia karomahnya, sehingga Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, apa kamu kira kita di dalam gua ini cuma berdua? Tidak wahai Abu Bakar, kita bertiga. Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Inilah hal-hal yang menguatkan Rasulullah SAW pada saat itu pergi hijrah. Peristiwa ketika Nabi datang bersama para sahabat kembali ke Mekah cuma 8 tahun. Meskipun para sahabat rindu untuk kembali ke Mekah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala buktikan 8 tahun kemudian datang dengan penuh kehormatannya. Mereka tahu Bilal dulu yang mereka siksa. Mereka tahu Ammar bin Yasir dan keluarganya yang mereka siksa. Mereka juga tahu bagaimana Rasulullah SAW dulu mereka hina. Sehingga ketika mereka dikumpulkan, Hindun, tadi istrinya Abu Sufyan, itu takut. Karena dia termasuk salah satu diantaranya yang di blacklist. Kalau ketemu Hindun, bunuh. Ada 10 orang yang di blacklist, termasuk diantaranya Hindun itu. Tapi Rasulullah SAW mengampuninya. Ketika semua orang berada di depan Ka'bah berbondong-bondong, dulu mereka Islam takut, cemas satu-satu. Tapi ketika itu mereka datang ke Masjidil Haram berbondong-bondong. Lalu Nabi menyampaikan, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Maka mereka menyampaikan, ya Muhammad, engkau adalah anak keponakan. Engkau adalah di antara keponakan paman kami, dan engkau adalah pemimpin bangsawan Quraisy ini. Saya yakin keputusan kamu pasti keputusan yang terbaik. Itu ada dalam benak mereka, pasti Nabi akan balas dendam. Tapi kemudian Nabi sampaikan, pulanglah, kalian semuanya bebas dan kalian semuanya mendapatkan
amnesti. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surat An-Nasr ini ketika orang-orang itu datang berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika pertolongan Allah telah datang dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, takluk orang-orang Quraisy. Dulu mereka menghina Rasulullah SAW. 8 tahun setelah itu mereka tidak berdaya. Bagaimana Nabi SAW datang dengan penuh kemuliaan dan kehormatannya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang menjadi muslim pada saat itu dari berbagai macam penjuru. Sehingga ketika di tahun ke-10 Hijriah saat haji wada, Nabi membawa 120.000 jamaah. Karena jumlah kaum muslimin pada masa itu sudah sampai ratusan ribu di masa Nabi SAW. Sehingga para sejarawan juga menyampaikan, mungkin para pendakwah, para sahabat Nabi sudah ada yang sampai ke Indonesia pada saat itu. Ditengarai Ali bin Abi Thalib yang datang berkunjung ke Indonesia, ke Nusantara pada waktu itu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu orang datang menyatakan keislamannya kepada Nabi satu-satu, takut, cemas. Tapi sekarang sampai 120.000 jamaah pergi haji. Maka Nabi SAW tanya tuh satu-satu. Dalam hadis itu Nabi tanya satu-satu, mana orang Yaman, mana orang Sudan, mana orang Afrika, mana orang Habasa, ditanya satu-satu. Saya membayangkan kalau saat itu dari Nusantara, mungkin juga ada juga dari Pekayon yang masuk Islam di masa Nabi. Mungkin Nabi tanya, mana yang dari Pekayon itu mana? Kenapa? Karena Nabi juga pernah nanya di hadis itu, anak muda dari Baidho. Anak muda dari Baidho itu sangat menyentuh hati Nabi. Sehingga Nabi SAW tanya, mana anak muda dari Baidho itu? Siapa ya Rasulullah? Waktu datang ke Madinah, dia yang terakhir mendapatkan hadiah. Karena belum sempat terpikirkan untuk memberikan hadiah dan tidak tersebutkan namanya. Jadi Nabi memperlakukan orang itu dengan perlakuan tradisi Yaman. Salah satu di antara tradisi Yaman itu, orang pulang ke kampungnya dibawain oleh-oleh. Itu tradisi Yaman. Dan tradisi Yaman kalau ngasih oleh-oleh full, sempurna. Makanya orang Arab kalau kita ikut jamuan pesta mereka, itu tuh nggak boleh kita kukut-kukut, tuh nggak boleh. Itu menghina tuan rumah namanya. Daripada mubazir kita bawa pulang, nggak boleh tuh. Mamnu katanya. Saya bawakan yang sempurna. Gitu. Kalau kita nggak sanggup, udah yang ada aja dan makanya kita sebut berkat. Saya tanya sama guru saya, Ustaz, berkat itu apa sih? Yang ngembrek diangkat. Daripada ngembrek udah kita angkat bawa pulang gitu ya. Sisa, bukan full. Orang Arab nggak mau dia. Maka Nabi SAW tanya siapa yang belum kebagian, siapa yang belum dapat. Sudah dapat ya Rasulullah. Coba hitung-hitung lagi siapa belum dapat. Kami menugaskan anak muda jagain tunggangan unta kami. Oh, dia belum. Panggil ke sini. Maka dipanggil. Dihadapkan langsung pada Nabi. Nabi kemudian tanya, karena dia yang belum dapat, yang lain sudah dapat. Nabi memberikan keistimewaan. Yang lain sudah dapat, antum doang yang belum dapat. Kira-kira apa yang antum request? Antum mau nyapa gitu. Ada sisi yang istimewa. Itu tradisi itu dalam Islam tuh. Kalau ada yang belum dapat, maka baqiyatus sholihah, maka dia akan mendapatkan sisa yang paling baik. Apa sisa yang paling baik? Tanya. Antum mau nyapa? Jangan dapat antum mau nyapa. Jangan dikasih sisa gitu.
Tidak ya Rasulullah, saya bisa ke Madinah saja sudah senang. Saya bisa bermajlis denganmu juga sudah senang. Saya sudah mendengar suaramu, melihat wajahmu sudah senang. Ajarkan aku saja supaya hidupku senantiasa merasa cukup. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa yang Nabi ajarkan untuk pemuda Baito, pemuda Yaman. Maka diajarkan begitu. Mana dia anak mudanya? Ya Rasulullah, nggak ikut dia pergi haji. Ya Allah, kenapa dia nggak diajak? Katanya, nggak bisa ikut. Ya gimana kondisinya? Alhamdulillah, setelah mendapatkan doa yang kau ajarkan, dia dalam kondisi yang merasa tenang. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan surat An-Nasr, antara surat Al-Fath dengan surat An-Nasr. Keutamaan surat ini sangat banyak sekali. Dia kabar gembira. Dia menyebutkan bahwa nanti kaum muslimin itu sampai penjuru yang paling jauh. Sampai penjuru yang paling jauh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah saya alami dan saya sampaikan berulang-ulang, ketika kaum muslimin sampai ke kutub utara, nggak ada malamnya, siang semuanya, ada kaum muslimin di situ. Ya Allah, Islam sampai situ. Saya ketemunya umroh di bulan Januari. Kalau jamaah sekalian berkesempatan umroh, mudah-mudahan yang belum ziarah, mudah-mudahan ziarah. Itu musim dingin, Januari itu. Madinah itu dingin. Kalau Mekah normal, Madinah itu dingin sekali di musim dingin. Biasanya pecah. Makanya disuruh pakai lip gloss. Kalau perlu beli lip glossnya yang ada di sana. Baru kali itu laki-laki pakai pakai lipstick gitu. Karena kalau nggak begitu pecah. Kaki juga begitu. Kita masuk ke Masjidil Nabawi, kalau nggak dikasih pakai kaos kaki atau apa gitu, berdarah nanti itu karena saking dingin. Saya ketemu ada orang kipas-kipas tuh. Ini musim dingin kipas-kipas kan. Saya deketin. Gimana? Alhamdulillah saya. Dia bilang panas. Kita kedinginan. Saya sampai beli 3 jas, 3 lapis gitu. Saya pakai ke Masjid Nabawi. Nah dia kipas-kipas, dia pakai baju sorok, baju gamis biasa, kipas-kipas. Saya tanya, kenapa kamu? Kata dia, kegerahan. Panas, kegerahan. Maka saya tanya, dari mana tuh? Finlandia. Ya, kutub utara. Berarti dinginnya Madinah nggak sebanding dengan dinginnya kutub utara. Levelnya masih di bawah tuh. Saya bayangkan, ya Allah, Islam sampai ke kutub utara. Islam juga sampai juga ke Antartika, kutub selatan. Sebaliknya, kutub selatan nggak mengenal musim siang, gelap terus. Jadi kalau mau istirahat terus ke Antartika, nggak mengenal ada matahari, gelap terus. Islam sampai ke situ. Padahal dulu Islam hanya sekitar Jazirah Arab, berbondong-bondong masuk Islam. Maka inilah yang membuktikan bahwa benarnya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengembirakan kepada diri kita bahwa surat ini
menghantarkan kita rasa yakin yang membuat kita berpeluang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan sebagai orang yang mendapatkan pahala syahid ketika membaca surat An-Nasr ini. Dan surat ini seperti seperempat Al-Quran, meskipun surat ini surat yang pendek. Surat ini menjadi surat yang fenomenal dibaca oleh Abdurrahman bin Auf, karena nggak biasa kaum muslimin membaca dalam sholat surat yang pendek, biasanya surat pertengahan. Kenapa? Karena kondisi terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu subuh itu mau memimpin sholat, dia terbunuh. Yang membunuh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi yang menyamar sebagai muslim. Terurai ususnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang semua kaum muslimin dan para tabib memperkirakan sepertinya tidak bisa bertahan Umar. Maka tabib itu menyampaikan kepada Umar, "Ya Umar, apa kesukaanmu?" Kata Umar, "Nabiz." Maka dia ambil, cari nabiz, kasih minum Umar. Nabiz itu kurma yang direndam. Itu minuman kesenangan Umar. Ternyata Umar minum itu keluar lagi karena ususnya sudah terputus, terurai. Nah, mereka itu antara azan dengan sholat itu waktunya lama, tapi antara sholat dengan suruk waktunya sebentar. Maka orang-orang itu menyiapkan kondisi kesehatan Umar sampai mereka lupa belum sholat, sehingga Abdurrahman bin Auf bilang, "As-shalah, as-shalah, as-shalah." Oh iya, kita belum sholat subuh. Maka Abdurrahman bin Auf memimpin sholat subuh dengan membaca surat Inna A'tayna Kal Kausar di rakaat pertama, dan rakaat yang kedua Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Dua surat pendek. Itu fenomenal. Kata orang-orang, tumben-tumbenan kita sholat subuh suratnya pendek. Pemimpin kita waktunya tidak lama lagi. Maka akhirnya orang-orang menyiapkan Umar, dan Umar juga menyiapkan. Tanya kepada Aisyah, boleh nggak saya dimakamkan di samping kekasih saya Rasulullah? Jadi di kamarnya Rasulullah itu sudah ada Rasulullah, Abu Bakar. Tadinya satu space itu untuk Aisyah, tapi Umar minta supaya boleh satu space itu untuk diri. Kata Aisyah, boleh, silakan. Maka ditanya lagi, "Ya Abdullah," anaknya namanya Abdullah, coba tanya lagi kepada Aisyah, satu space itu untuk Umar, bukan untuk Amirul Mukminin. Boleh, kata Aisyah, silakan. Maka orang-orang kemudian menyiapkan kuburnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini fenomenal bahwa kaum muslimin membaca surat An-Nasr dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf ketika pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir bahwa surat ini surat Al-Mufassal, yaitu surat yang tidak diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada surat ini ada banyak pelajaran yang sangat berharga kepada diri kita. Paling tidak ini menjadi catatan buat kita semuanya, bahwa ketika kita mendapatkan karunia nikmat, ada satu kaidah agama kita mengajarkan sujud syukur. Sujud syukur. Tadi juga kita lihat misalnya para sahabat ketika kembali ke Mekah, mereka sujud syukur. Sujud syukur itu ya, sujud saja sambil berucap arah madhabnya kemana saja. Ketika dia menikmati karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian bahwa peristiwa Fathu Mekah ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas, dia adalah bagian dari isyarat. Ada dua isyarat dari surat ini. Isyarat yang pertama bahwa agama ini sempurna, dan isyarat yang kedua ajal Nabi menjelang. Karena itu bahwa kondisi tentang kematian yang dialami oleh seseorang itu boleh diumumkan. Tapi kalau dahulu diumumkan itu nggak boleh pakai mic dulu, sehingga diumumkan bisik-bisik gitu, karena nanti akan bikin geger. Seperti Abu Ubaidah juru bicara Hamas itu meninggal syahid bulan Agustus. 1 hari rumahnya dibom oleh Israel. Jadi Israel itu bohong, nggak boleh kita percaya omongannya. Katanya gencatan senjata. Ternyata rumah Abu Ubaidah dibom 1 hari, sehingga dia beserta istrinya, beserta 3 orang anaknya syahid. Baru diumumkan kemarin, 3 hari yang lalu, supaya nggak geger. Dan itu sesuatu yang dibolehkan. Ketika Rasulullah wafat tidak diumumkan, sehingga Umar langsung menyampaikan, siapa yang bilang Rasulullah wafat, dia berhadapan denganku. Kata Abu Bakar, tidak, dia memang wafat. Kemudian di dalam rukuk dan sujud disunahkan kita membaca Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini doa saat kita rukuk dan sujud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam keseharian kita, Nabi mengajarkan wiridnya Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini wirid harian kita pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr. Mudah-mudahan Allah berkahi pagi hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Semoga Allah sehatkan kita semuanya. Semoga saudara kita yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Ala hadiniya wa qurniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana min al-khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.